Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa. Cukuplah bagi kita semua Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi rezeki kita, yang mencukupi rezeki istri kita, anak-anak kita, dan mencukupi rezeki keluarga besar kita. Karena dia adalah Allah Razzaqu Dzul Quwwatil Matin. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha memberi rezeki. Maka karena rezeki ini semua hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diwajibkan untuk menggunakan rezeki dari Allah sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada aturan detil bagaimana menggunakan rezeki. Bahwa anak ketika menggunakan rezeki itu orang tua juga berhak atas rezekinya, karena memang orang tua itu terhadap rezeki anak itu min kasbihim, dari bagian dari usaha orang tua, sehingga harta anak adalah harta orang tua juga, yang itu digunakan, boleh digunakan, yang walaupun tanpa izin menggunakannya itu tidak boleh dituntut oleh anak. Tentu saja menggunakannya dengan syarat-syarat tertentu. Nah sekarang bagaimana kalau sekarang bukan orang tua kepada anak, sekarang kalau seorang istri menggunakan harta suaminya. Ketika ada yang bertanya, bagaimana seorang istri yang menggunakan harta suami disedekahkan, tapi suami itu nggak tahu gitu. Nah maka hal ini juga harus kita kembalikan bagaimana Allah mengaturnya. Bagaimana Rasulullah SAW menjawab permasalahan ini di zaman beliau, yang ini menjadi dalil sahih dan sharih atas apa yang bisa kita perbuat di zaman ini. Pertama, kalau memang suaminya pelit, memang suaminya pelit nih, memang suaminya pelit, dia harusnya menafkahi sehari 100.000, dia punya uang 200.000, istrinya nggak dikasih walaupun 1 rupiah, 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, maka yang seperti ini istri itu berhak. Istri itu berhak mengambil. Karena kalau suami itu nggak ngasih nafkah ya, suami itu nggak ngasih nafkah, padahal sudah jatah per hari istrinya itu 100.000, itu jadi hutang loh. Itu jadi hutang suami. Sehingga nanti waktu pembagian waris, kan kalau laki-laki nanti misalnya ditinggalkan oleh istri, dia itu mendapatkan setengah dari harta istrinya. Kalau suami yang meninggal, maka istri itu mendapatkan seperempat kan dari harta suaminya. Nah, termasuk yang harus diambil juga dari harta suami itu adalah hak nafkahnya yang tidak ditunaikan oleh suami. Itu jadi hutang dan itu harus dibayar dari suaminya. Ketika dia meninggal, warisnya itu diambil sebagian sebagai pembayar hutang terhadap istrinya tadi. Maka istri yang pelit, maka nafkah ini boleh diambil oleh istrinya dan itu boleh disedekahkan. Tapi bagaimana kalau ini suaminya sudah baik, juga sudah ahli sedekah, maka wajib bagi seorang istri meminta izin kepada suaminya untuk memberikan sedekah. Karena udah jelas kan, ketahuan suami memberi nafkah sesuai dengan kesehariannya yang sudah menjadi kebiasaan. Sehari 100.000, besok 100.000, hari berikutnya 100.000, terus seperti itu. Udah kan, berarti tertunaikan. Suaminya juga ahli sedekah. Nah ini yang untuk orang tua kita, nah ini yang untuk orang tua kamu, mertua saya, orang tua kita juga. Nah ini seperti ini. Nah kemudian istrinya, mas tapi sekarang ibu lagi butuh nih. Oh iya, berapa? Butuh masih 0,5 juta lagi lah mas. Nah yang seperti ini harus izin ya, nggak boleh kemudian suaminya pergi gitu, suaminya pergi kemudian ngambil dari dompet 500.000. Itu nggak boleh ya. Nah kecuali kalau begini ya, kecuali kalau begini, istri jatahnya 100.000 ya, 100.000. Nah kemudian dia itu bisa menyisihkan 20.000. Jadi dia itu ngambil cuma 80.000, 80.000, yang 20.000 ditabungkan. Dari tabungan itu diinfakkan tanpa izin suami, itu juga dihalalkan. Tapi kalau yang dari harta suami nggak boleh. Apalagi suaminya yang tadi itu ya sudah jelas menunaikan hak
istrinya yang menjadi kewajibannya, berarti kan hak istri itu berarti kan kewajiban suami. Nah, berarti sudah ditunaikan hak nafkahnya yang menjadi kewajiban suami, kemudian juga sudah ahli sedekah, maka wajib untuk meminta izin suami yang seperti ini. Jangan sekali-kali mengeluarkan tanpa seizinnya, kecuali tadi yang memang hasil tabungan dia, atau yang memang dia itu ngelihat suaminya kok pelit, nafkah nggak pernah diberi, padahal suaminya itu berkelebihan. Karena ingat ya, 3 wanita solehah cirinya: 1, ketika dipandang, kata Rasulullah SAW kepada suami itu, dia itu kalau kamu pandang, idza ra'aitaha, ketika engkau memandangnya, sarratka, dia itu mampu menyenangkan pandangan kamu. Kemudian wa idza amartaha, ketika engkau memerintahkannya, maka dia itu taat kepada perintahmu. Dan yang ketiga, jangan lupa, nah ini yang penting ya, ketika suami pergi, dia itu menjaga kehormatan dan harta suaminya. Maka jangan sampai kepada suami-suami yang sudah soleh menggunakan untuk sedekah sekalipun tanpa seizinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah alimu ghaibis samawati wal ardh